Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan salindia mata kuliah metode analisis data agribisnis terkait analisis PET. Sebelumnya, perkenalkan saya Darlis Irmansyah Sudirman dengan stambuk D1 A1 19002 kelas B, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di sini ada beberapa poin penting yang akan saya paparkan terkait analisis PET. Yang pertama itu terkait definisi dari analisis PET. Analisis PET merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. Menurut Robert D. Rutherford 1993, analisis PET atau analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung. Tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Poin yang kedua adalah syarat analisis PET. Syarat yang pertama itu data metrik berskala interval ukuran sampel yang memadai. Sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai 1000. Syarat yang kedua adalah terdapat variabel independen exogenous dan dependen endogenous untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan, mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Syarat yang ketiga adalah pola hubungan antar variabel. Pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik atau resiprokal. Syarat yang keempat itu ada hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Poin yang ketiga, kelebihan dan kekurangan analisis PET. Yang pertama kita akan paparkan terkait kelebihannya. Yang pertama itu kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Yang kedua, kemampuan permodelan beberapa variabel mediator atau perantara. Yang ketiga, kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model. Yang keempat, kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat atau causal relation seperti pengaruh langsung atau direct effect dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect, dan bukan sebab akibat atau non-causal association seperti komponen semu atau spurious. Nah, yang kedua adalah kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran. Yang kedua, analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel laten. Yang keempat, karena analisis jalur merupakan perpanjangan regresi linier berganda, maka semua asumsi dalam rumus ini harus diikuti. Yang kelima, sebab akibat dalam model hanya bersifat searah atau one direction, tidak boleh bersifat timbal balik atau reciprocal. Oke, poin selanjutnya itu langkah-langkah. Berdasarkan materi yang telah diberikan oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah, untuk langkah-langkah analisis PET itu sendiri, yang pertama adalah perancangan model. Yang dimana di sini itu untuk merancang model berdasarkan konsep dan teori. Yang kedua ada asumsi. Asumsi di sini adalah asumsi yang melandasi analisis PET. Adalah yang pertama itu di dalam model analisis PET, hubungan antar variabel ada linier dan aditif. Yang kedua, hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran causal ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung causal bolak-balik tidak dapat dilakukan analisis PET. Yang ketiga, data variabel endogen minimal dalam skala interval. Yang keempat, observed variables diukur tanpa kesalahan atau instrumen pengukuran valid dan reliable. Yang kelima, model yang dianalisis dispesifikasikan atau diidentifikasikan dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Langkah yang ketiga yaitu pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Metode perhitungan koefisien jalur terdapat 3 cara. Yang pertama itu pendekatan matriks korelasi bila model tidak berjenjang.
Yang kedua, koefisien regresi dilanjutkan dengan suatu perhitungan matematik. Yang ketiga, koefisien regresi standar size. Untuk langkah yang keempat itu ada validitas model. Yang kelima dan yang terakhir yaitu interpretasi, merupakan langkah terakhir di dalam analisis PET yang merupakan melakukan interpretasi hasil analisis dalam penelitian. Oke, baik. Yang terakhir di sini saya akan memaparkan terkait interpretasi hasil analisis. Di sini untuk judul jurnal yang saya gunakan untuk menjelaskan analisis PET dalam kesempatan kali ini yaitu pengaruh karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Penulisnya itu IGD Hendra Narottama dan Ida Bagus Ketut Surya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu perencangan model. Nah, di sini seperti yang kita lihat, perencangan model itu seperti yang saya tampilkan di layar, di mana untuk karakteristik pekerjaan itu X1, untuk kompensasi finansial itu X2, yang dimana untuk kepuasan kerjaan itu Y1, dan untuk kinerja karyawan itu Y2. Oke ya, baik. Langkah yang kedua yaitu asumsi. Pengaruh langsung karakteristik pekerjaan X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap kinerja karyawan Y2 ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 3 dan beta 4. Pengaruh langsung karakteristik pekerjaan X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap kepuasan kerja Y1 ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 1 dan beta 2. Dan pengaruh kepuasan kerja Y1 terhadap kinerja karyawan Y2 ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 5. Oke, baik. Langkah yang ketiga yaitu pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Pengujian data penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur PET atau analisis jalur atau PET analisis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel eksogen karakteristik pekerjaan atau X1 dan kompensasi finansial atau X2 terhadap variabel endogen kepuasan kerja Y1. Hasil analisis untuk mengetahui pengaruh variabel karakteristik pekerjaan X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap kepuasan kerja Y1 yang ditunjukkan dalam tabel 1 hasil analisis jalur persamaan struktural 1. Nah, seperti yang kita lihat bersama, bahwasanya di sini ada ditunjukkan tabel 8 hasil analisis jalur persamaan struktural. Yang dimana Y1-nya itu sama dengan beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah EI, dan selanjutnya Y1 sama dengan dilanjutkan Y1 sama dengan 0,318 X1 ditambah 0,605 X2 tambah EI. Pada tabel 1 menunjukkan R pangkat 2 sebesar 0,726, maka perolehan nilai error term E adalah sebagai berikut. Yang dimana itu untuk PI 1-nya sama dengan akar 1 dikurang R1 pangkat 2. Untuk PI 1 selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk mendapatkan hasilnya itu akar 1 dikurang 0,726 sama dengan akar 0,274 sama dengan 0,524. Nilai error termnya sebesar 0,524 memiliki arti kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh faktor luar dari karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial sebesar 52,4%. Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan dengan nilai standar koefisien beta sebesar 0,318 dan nilai signifikan T sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Langkah kedua dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel eksogen karakteristik pekerjaan X1, kompensasi finansial X2, dan variabel endogen kepuasan kerja Y1 terhadap variabel endogen kinerja karyawan Y2. Hasil analisis untuk mengetahui pengaruh variabel karakteristik pekerjaan X1, kompensasi finansial X2, dan kepuasan kerja Y1 terhadap variabel kerja karyawan Y2 pada tabel 2 hasil analisis jalur persamaan struktural 2. Nah, di sini di tabel 9 hasil analisis jalur persamaan struktural 2, yang dimana dapat kita jelaskan atau
dapat kita paparkan bahwasanya nilai error atau E-nya itu sebesar 0,367, di mana memiliki arti kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh faktor luar dari karakteristik pekerjaan. Kompensasi finansial dan kepuasan kerja sebesar 36,7%. Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai standar koefisien betanya itu sebesar 0,164 dan nilai signifikan T-nya sebesar 0,013, lebih kecil daripada 0,05. Oke, baik. Yang keempat itu ada validitas model, yang mana di sini telah dicantumkan atau telah ditampilkan gambar dua validitas model diagram jalur akhir. Di ini sumber data primer diolah 2015. Nah, seperti yang kita lihat bersama bahwasanya ini sudah ada validitas model terkait karakteristik pekerjaan X1, kompensasi finansial X2 terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, kepuasan kerja Y1 dan kinerja karyawan Y2. Yang dimana berdasarkan gambar 2 ini, validitas model diagram jalur akhir menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan setelah variabel kepuasan kerja dilibatkan tidak bernilai 0. Dengan demikian, maka kepuasan kerja memediasi pengaruh karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan perhitungan pengaruh error atau PE1, didapatkan hasil pengaruh error sebesar 0,524 dan pengaruh error 2-nya itu sebesar 0,367. Hasil koefisien determinasi total adalah sebagai berikut. R pangkat 2M sama dengan 1 dikurang pengaruh error 1 pangkat 2 dikali pengaruh error 2 pangkat 2. Nah, di sini selanjutnya yaitu 1 dikurang 0,524 pangkat 2 dikali 0,367 pangkat 2. Hasil akhirnya itu sama dengan 1 dikurang 0,037, hasilnya 0,963. Nilai determinasi total sebesar 0,963 mempunyai arti bahwa sebesar 96,3% variasi kinerja karyawan dipengaruhi oleh variasi karakteristik pekerjaan, kompensasi finansial dan kepuasan kerja, sedangkan sisanya sebesar 3,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu interpretasi hasil analisis, yang dimana hasil uji PET menunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan maupun secara tidak langsung melalui kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan variabel kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Oke, itulah tadi pemaparan Salindia Analisis PET, mata kuliah metode analisis data agribisnis, dan saya rasa cukup. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.